Selamat datang lagi di Prodi Kebanggaan Kita. Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Kawan-kawan, pernahkah kalian mau nembak gebetan, tapi mikir dulu, duh, saya ini orangnya humoris, tapi dompet tipis. Sedangkan sainganku ganteng, tapi jauh dari si dia, di kota lain. Nah, secara tidak sadar, kalian sedang melakukan analisis SWOT. Hari ini, kita akan belajar analisis SWOT dan kita akan menggunakannya untuk menganalisis diri Anda sendiri sebagai mahasiswa Prodi PS Universitas Gunung Kidul. Siap ya? Mari kita mulai. Kawan-kawan, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa itu SWOT dan siapa yang menciptakannya? SWOT adalah singkatan dari 4 kata dalam bahasa Inggris. Pertama, strengths, artinya kekuatan. Kedua, weaknesses, artinya kelemahan. Ketiga, opportunities, artinya peluang. Dan keempat, threats, artinya ancaman. Keempat kata ini membentuk sebuah kerangka analisis yang sangat powerful, yaitu analisis SWOT. Lalu, siapa yang menciptakan analisis SWOT ini? Nama beliau adalah Albert Humphrey, seorang konsultan manajemen dari Stanford Research Institute di Amerika Serikat. Beliau mengembangkan alat ini pada dekade 1960 hingga 1970-an. Konteksnya sangat menarik. Pada waktu itu, banyak perusahaan besar Amerika Serikat yang sudah membuat rencana jangka panjang yang sangat bagus di atas kertas, tetapi gagal di lapangan. Pertanyaannya, mengapa bisa gagal? Nah, Humphrey ingin menemukan jawabannya secara sistematis. Hasil kajiannya adalah SWOT, sebuah alat untuk mendiagnosis kesenjangan antara kondisi nyata dan rencana ideal. Kawan-kawan, ada hal penting yang harus dipahami sejak awal. SWOT membagi analisis menjadi 2 dimensi besar. Dimensi pertama adalah internal, yaitu hal-hal yang ada di dalam diri kita atau organisasi kita sendiri. Ini adalah strengths dan weaknesses. Dimensi kedua adalah eksternal, yaitu hal-hal yang ada di luar diri kita, di lingkungan sekitar kita. Ini adalah opportunities dan threats. Analogi sederhananya begini. Bayangkan Anda seorang atlet yang akan bertanding. Strengths dan weaknesses itu adalah kondisi fisik dan mental Anda sendiri. Apakah Anda sedang bugar atau sedang cedera? Sementara opportunities dan threats itu adalah kondisi pertandingannya. Apakah lawan Anda lemah? Apakah cuaca mendukung? Atau apakah wasitnya adil? Dari uraian di atas, jelaslah bahwa analisis SWOT adalah instrumen audit strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu entitas, baik itu individu, organisasi, maupun program pemberdayaan masyarakat, melalui pemindaian komprehensif terhadap 2 dimensi utama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kawan-kawan, SWOT tidak hanya digunakan untuk perusahaan. Alat ini sangat relevan dalam perencanaan pembangunan sosial, seperti untuk menganalisis komunitas desa, menilai program pemberdayaan, atau bahkan untuk merancang kebijakan sosial. Dan hari ini, kita akan menggunakannya untuk hal yang paling dekat dengan kita, yaitu menganalisis diri kita sendiri sebagai calon profesional sosial. Mari kita lanjutkan ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik dan paling personal hari ini. Kita akan menggunakan SWOT untuk menganalisis diri kita sendiri sebagai mahasiswa Prodi PS Universitas Gunung Kidul. Dan kita harus mendengarkan ini dengan hati yang terbuka, karena ini bukan kritik. Ini adalah diagnosis yang jujur untuk kepentingan kita sendiri. Mari kita mulai dari dimensi internal. Dan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah kekuatan atau strengths. Kekuatan pertama kita adalah kedekatan kultural dan geografis. Kita lahir, besar, dan belajar di daerah seperti Gunung Kidul. Kita tahu betul apa artinya hidup di komunitas pedesaan. Kita mengenal ritme kehidupan desa. Kita tahu bagaimana berbicara dengan kepala dukuh, dengan petani, dengan ibu-ibu PKK. Ini bukan hal kecil. Pekerja sosial dari kota besar yang baru terjun ke desa
butuh berbulan-bulan hanya untuk membangun kepercayaan yang kita miliki secara alami. Ini adalah keunggulan komparatif yang sangat nyata. Kekuatan kedua adalah modal sosial yang tinggi. Kita sudah terbiasa dengan nilai-nilai gotong royong, dengan kearifan lokal masyarakat Jawa, dengan cara kerja komunitas berbasis kepercayaan. Dalam ilmu pembangunan sosial, modal sosial adalah aset yang sangat berharga. Dan kita memilikinya, bukan dari buku teks, tapi dari pengalaman hidup. Kekuatan ketiga adalah motivasi pelayanan yang tulus. Mayoritas mahasiswa yang memilih prodi PS, apalagi di universitas daerah seperti UGK, memilih bidang ini bukan karena prospek gaji yang menggiurkan. Kita memilihnya karena benar-benar ingin membantu masyarakat. Motivasi intrinsik seperti ini adalah bahan bakar jangka panjang yang tidak mudah habis. Kekuatan keempat adalah kita terbiasa dengan keterbatasan. Ini kedengarannya paradoks, tapi ini sangat penting. Kita sudah biasa bekerja dengan sumber daya yang tidak lengkap, dengan fasilitas yang tidak sempurna, dengan kondisi yang tidak ideal. Dan itu membuat kita menjadi orang yang adaptif, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Di lapangan, kemampuan ini sangat berharga. Sekarang kita bergeser ke bagian kedua, yaitu kelemahan atau weaknesses. Ingat, mengakui kelemahan bukan tanda kekalahan, tapi itu adalah tanda kecerdasan. Kelemahan pertama adalah keterbatasan akses literatur. Jujur saja, akses ke jurnal internasional, ke buku-buku teks terbaru, dan ke sumber belajar berkualitas di daerah memang lebih terbatas dibanding universitas besar di kota. Ini bukan kesalahan kita. Ini adalah kondisi struktural yang harus kita sadari dan atasi bersama. Kelemahan kedua adalah kepercayaan diri akademik yang kadang masih goyah. Banyak mahasiswa dari universitas daerah masih merasa minder ketika harus bersaing dengan lulusan dari universitas ternama. Padahal, kita sudah tahu bahwa kita memiliki kekuatan nyata yang mereka tidak punya. Kepercayaan diri ini harus dibangun secara sistematis. Kelemahan ketiga adalah jaringan profesional yang belum luas. Networking atau jaringan profesional sangat penting dalam dunia kerja. Dan membangun jaringan ini memang lebih mudah jika kita berada di kota besar yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan organisasi. Ini adalah tantangan yang nyata. Dan kelemahan keempat adalah kemampuan bahasa Inggris dan literasi digital yang masih perlu ditingkatkan. Di era global, dua kompetensi ini semakin kritis. Banyak sumber ilmu terbaik ditulis dalam bahasa Inggris, dan banyak peluang kerja terbaik mengharuskan kemampuan digital yang mumpuni. Kawan-kawan, dalam analisis SWOT, faktor kekuatan dan kelemahan adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu faktor internal. Cara termudah memahaminya adalah melalui konsep ketersediaan sumber daya, yaitu jika sumber daya tersedia, maka disebut kekuatan, tapi jika tidak ada, maka disebut kelemahan. Jadi, ketika kita memiliki kompetensi, sumber daya, atau keunggulan unik yang mendukung pencapaian tujuan, maka itu semua disebut kekuatan atau strength. Tapi ketika kita tidak memilikinya, maka itu semua disebut kelemahan atau weakness. Nah, itulah gambaran dimensi internal kita, yaitu yang ada dalam diri kita. Sekarang, mari kita lihat apa yang ada di luar diri kita. Sekarang, kita keluar, dan kita lihat apa yang ada di luar diri kita. Di dunia yang akan kita masuki sebagai profesional, kita menganalisis faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Pertama, kita bicara tentang peluang atau opportunities. Peluang pertama adalah program desa presisi dan dana desa. Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir terus memperkuat pembangunan berbasis desa. Dana desa terus dialirkan, program pendampingan sosial terus diperluas. Dan siapa yang paling dibutuhkan di sana? Tepat sekali, lulusan yang mengerti masyarakat desa, yang bisa melakukan analisis sosial, dan yang bisa merancang program pemberdayaan. Anda adalah kandidat paling natural untuk peran itu. Peluang kedua adalah transformasi digital di sektor sosial. Ini menarik. Banyak orang mengira teknologi mengancam pekerjaan sosial, tapi justru sebaliknya.
Saat ini ada permintaan besar untuk profesi sosial yang mampu menggabungkan kepekaan kemanusiaan dengan kemampuan data dan teknologi. Ini adalah ceruk yang masih sangat terbuka. Peluang ketiga adalah regulasi yang berpihak. Indonesia memiliki undang-undang pekerjaan sosial dan juga upaya pengembangan pemberdayaan sosial, serta berbagai kebijakan desentralisasi yang terus membuka ruang bagi profesional sosial. Ini adalah angin segar yang harus Anda manfaatkan. Peluang keempat adalah ladang riset dan advokasi lokal yang subur. Gunung Kidul adalah laboratorium sosial yang luar biasa kaya. Isu kemiskinan struktural, migrasi tenaga kerja, penuaan penduduk, ketimpangan akses layanan sosial, semua itu ada di depan mata Anda. Isu-isu ini belum sepenuhnya terdokumentasi dan dikaji secara akademik. Anda bisa menjadi peneliti, advokat, dan pembuat perubahan di sini. Peluang kelima adalah ekosistem NGO, BUMN sosial, dan program CSR yang terus berkembang di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kawasan ini adalah salah satu yang paling aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Peluang kerja dan kolaborasi terbuka lebar. Selanjutnya, kita beralih ke sisi yang lebih tidak menyenangkan tapi harus kita hadapi dengan jujur, yaitu ancaman atau threats. Ancaman pertama adalah persaingan dari lulusan universitas besar. Ketika kita melamar pekerjaan, kita akan bersaing dengan lulusan dari universitas ternama yang memiliki nama besar di belakang ijazahnya. Ini nyata, dan kita harus mengatasinya dengan strategi yang cerdas. Ancaman kedua adalah stigma profesi sosial. Sayangnya, di masyarakat Indonesia, profesi seperti pekerja sosial atau penyuluh sosial masih sering dianggap kurang bergengsi dibanding dokter atau insinyur. Ini adalah tantangan kultural yang nyata. Tapi ingat, setiap profesi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan pengakuannya. Ancaman ketiga adalah disrupsi teknologi dan artificial intelligence. AI sudah mulai mengambil alih tugas-tugas administratif dan analitis rutin. Jika Anda hanya bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan AI, maka Anda akan tersaingi. Solusinya, kuasai hal-hal yang tidak bisa dilakukan AI, yaitu empati, kepercayaan komunitas, penilaian etis, dan advokasi berbasis nilai kemanusiaan. Ancaman keempat adalah perubahan kebijakan politik yang tidak menentu. Program sosial sangat rentan terhadap pergantian kepemimpinan politik. Program yang hari ini berjalan lancar bisa dihapus setelah pergantian pejabat. Ini berarti Anda harus membangun kompetensi yang bersifat adaptif, tidak tergantung pada satu program atau satu lembaga saja. Itulah keempat kuadran SWOT kita. Sekarang, pertanyaan besarnya. Apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini? Yaitu informasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling strategis dan paling praktis dari seluruh pembelajaran kita hari ini. Kita sudah punya datanya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sekarang, kita gabungkan semuanya menjadi 4 strategi besar. Dalam terminologi SWOT, ini disebut matrix TOWS atau strategi silang. Ada 4 strategi, dan mari kita simak serius, karena ini adalah peta jalan kita selama kuliah dan setelah lulus nanti. Strategi pertama adalah SO, atau disebut strategi maksi-maksi. Logikanya begini, kita punya kekuatan, dan ada peluang di luar sana. Maka strategi kita adalah menggunakan kekuatan maksimal untuk merebut peluang maksimal. Konkretnya adalah modal sosial kita yang tinggi, kedekatan kita dengan masyarakat desa, kemampuan kita berkomunikasi dengan masyarakat akar rumput. Itu adalah senjata mematikan di era program dana desa dan pendampingan sosial berbasis komunitas. Maka manfaatkanlah ini. Aktifkan diri di program KKN, magang di pendampingan desa, dan bangun rekam jejak Anda di komunitas nyata. Strategi kedua adalah ST, atau strategi maksi-mini. Kita punya kekuatan, tapi ada ancaman di luar sana. Strategi kita adalah menggunakan kekuatan untuk menetralisir atau memperkecil dampak ancaman.
Konkretnya adalah, ancaman terbesar kita adalah persaingan dari lulusan universitas besar. Bagaimana cara menetralisirnya? Jadikan keunggulan kultural Anda sebagai diferensiasi. Ketika melamar pekerjaan, posisikan diri Anda bukan sebagai lulusan universitas kecil, tapi sebagai praktisi sosial yang punya akses dan kepercayaan dari komunitas pedesaan yang tidak dimiliki siapapun. Itu adalah proposisi nilai yang sangat kuat. Strategi ketiga adalah WO, atau strategi mini-maksi. Kita punya kelemahan, tapi ada peluang yang sayang untuk dilewatkan. Maka, strategi kita adalah mengatasi kelemahan agar kita bisa merebut peluang itu. Konkretnya, kelemahan Anda dalam literasi digital dan bahasa Inggris adalah hambatan nyata untuk masuk ke ekosistem NGO internasional atau melakukan riset sosial berbasis data. Solusinya, mulai sekarang, alokasikan waktu untuk belajar mandiri. Gunakan platform gratis yang sudah ada, seperti Coursera, TEDx, atau bahkan YouTube dalam bahasa Inggris. Setiap jam yang Anda investasikan hari ini adalah pintu yang akan terbuka untuk Anda di masa depan. Strategi keempat adalah WT, atau strategi mini-mini. Ini adalah strategi bertahan. Kita punya kelemahan dan kita menghadapi ancaman. Ini bukan situasi paling nyaman, tapi kita bisa meminimalkan keduanya. Konkretnya, bangun portofolio nyata sejak semester 2 ini. Ikut kegiatan organisasi, dokumentasikan setiap pengalaman lapangan, ikuti pelatihan dan sertifikasi yang tersedia, bahkan jika itu sertifikat kecil. Ketika persaingan semakin ketat dan teknologi terus berubah, maka portofolio pengalaman nyata dan sertifikasi profesi adalah tameng yang paling kuat yang bisa Anda miliki. Itulah 4 strategi besar Anda, bukan hanya teori, tapi peta jalan yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Mari kita ringkas bersama-sama sebelum kita tutup. Pertama, kita telah belajar bahwa SWOT adalah alat analisis strategis yang lahir dari kebutuhan nyata untuk mendiagnosis kesenjangan antara rencana dan kenyataan. Alat ini bukan milik dunia bisnis saja. SWOT adalah bahasa berpikir universal yang digunakan oleh siapa saja yang ingin membuat keputusan yang cerdas dan berbasis bukti. Kedua, kita telah menggunakan SWOT untuk memotret diri kita sendiri sebagai mahasiswa prodi PSUGK. Kita punya kekuatan yang nyata dan unik, tapi kita juga punya kelemahan yang harus kita atasi. Kita punya peluang yang menunggu untuk direbut, tapi kita punya ancaman yang harus kita waspadai. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita punya 4 strategi konkret. Strategi SO untuk merebut peluang dengan kekuatan kita. Strategi ST untuk melindungi diri dari ancaman dengan kekuatan kita. Strategi WO untuk mengatasi kelemahan agar peluang tidak terlewat. Dan strategi WT untuk memperkuat diri dalam kondisi sulit. Kawan-kawan, kita adalah mahasiswa semester awal di sebuah universitas di Gunung Kidul. Mungkin ada momen ketika Anda meragukan pilihan Anda. Mungkin ada saat ketika Anda bertanya, apakah saya bisa bersaing? Apakah saya cukup baik? Saya ingin Anda ingat satu hal. Masyarakat paling terpinggirkan di negeri ini tidak membutuhkan lulusan yang paling hafal teori. Mereka membutuhkan profesional yang benar-benar mengerti mereka, yang bisa berbicara dalam bahasa mereka, yang punya kepercayaan mereka. Dan itulah Anda. Gunung Kidul, dengan segala kompleksitas sosialnya, adalah sekolah kehidupan yang tidak bisa digantikan oleh kurikulum universitas manapun di dunia. Jadikan itu kekuatan Anda. Jadikan pengalaman hidup Anda sebagai sumber daya profesional yang tak ternilai. Tugas Anda mulai hari ini adalah sederhana. Lakukan analisis SWOT pribadi Anda sendiri, secara jujur, secara mendalam, dan secara tertulis. Identifikasi 1 langkah konkret dari masing-masing strategi SO, ST, WO, dan WT yang akan Anda lakukan dalam 1 bulan ke depan. Karena pada akhirnya, SWOT bukan hanya alat analisis. SWOT adalah cermin kejujuran dan kompas masa depan Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan tetap percaya bahwa perubahan sosial yang nyata
selalu dimulai dari seseorang yang berani menganalisis situasi dan mengambil langkah pertama. Dan orang itu bisa jadi adalah Anda.